Di balik setiap produk yang kita gunakan, ada cerita yang sering kali terlupakan. Cerita tentang buruh. Mereka yang bekerja keras di pabrik, ladang, dan berbagai sektor lainnya. Namun, tidak semua cerita berakhir bahagia. Inilah kisah buruh yang tertindas. Di seluruh dunia, jutaan buruh menghadapi kondisi kerja yang tidak manusiawi. Mereka bekerja berjam-jam dengan upah yang sangat rendah, tanpa perlindungan hukum yang memadai. Dalam banyak kasus, mereka terjebak dalam siklus kemiskinan, berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Penindasan terhadap buruh bukanlah hal baru, dari pemotongan upah hingga jam kerja yang berlebihan. Banyak buruh dipaksa untuk menerima kondisi yang tidak adil, demi mempertahankan pekerjaan mereka. Di beberapa negara, serikat pekerja dilarang atau dibubarkan, membuat suara mereka semakin redup. Tetapi, di tengah kegelapan ini, ada cahaya harapan. Banyak buruh dan aktivis berjuang untuk hak-hak mereka. Mereka mengorganisir protes, membentuk serikat pekerja, dan berjuang untuk kebijakan yang lebih baik. Melalui solidaritas dan ketahanan, mereka menunjukkan bahwa perubahan adalah mungkin. Kita semua memiliki peran dalam perjuangan ini. Sebagai konsumen, kita dapat memilih untuk mendukung merek yang memperlakukan buruh dengan adil. Dengan meningkatkan kesadaran akan isu-isu ini, kita dapat membantu menciptakan dunia di mana setiap buruh dihargai dan diperlakukan dengan hormat. Kisah buruh yang tertindas adalah panggilan untuk bertindak. Mari kita bersama-sama mendengarkan suara mereka dan berjuang untuk keadilan. Karena setiap langkah kecil menuju kesetaraan adalah langkah besar menuju masa depan yang lebih baik. Harus bebas dari ketakutan. Yang pertama dibilang hak bebas dari ketakutan. Jadi kita kawan-kawan mobil komando maju. Ayo, mobil komando maju. Oleh karena itu, bila mana dua tuntutan ini tidak didengar oleh pemerintahan yang baru, bisa dipastikan aksi lanjutan yang saya sebut 25 sampai 31 Oktober di seluruh wilayah Indonesia bermuara pada mogok nasional. Mogok nasional akan diikuti oleh 5 juta buruh di 15.000 pabrik dan perusahaan, dan sedang kami galang di pelabuhan-pelabuhan dan bandara-bandara termasuk transportasi publik untuk mengikuti mogok nasional ini. Menteri-menteri yang sekarang kita beri kesempatan lah 6 bulan atau 1 tahun katanya kita lihat, tapi kalau melihat Zanken kabinetnya itu hanya kabinet balas budi, karena yang kita sorot menteri ekonominya. Kita akan aksi lanjutan 25 sampai 31 Oktober di daerah-daerah. Jadi teman-teman akan aksi total. Nanti 11 sampai 12 November dan atau 25 sampai 26 November kita mogok nasional. Kenapa tanggal itu yang dipilih mogok nasional? Karena kita melihat dulu
Menteri Tenaga Kerja dan Wakil Menterinya. Mereka bilang nanti kan harusnya menurut aturan tanggal 1 November keputusan upah minimum. Dan harusnya MK juga sudah mengeluarkan keputusan tentang JR Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja uji material. Demikian yang akan saya lakukan. Sebenarnya saya tidak begitu merasakan banyak kendala ataupun gangguan dalam bekerja di pabrik, karena semua orang-orang yang menjadi buruh pabrik di sini kebetulan baik dan menerima. Dan juga tujuan saya kan bekerja memang untuk mencari uang, untuk memenuhi kebutuhan di rumah. Yang boleh dikatakan untuk hal yang halal, untuk mencari kebutuhan. Kalau untuk jam kerja itu sendiri, kami di buruh pabrik mempunyai ketentuan kerja mulai pukul 8 pagi hingga 6 sore, itu tanpa ada makan siang. Maka dari itu kami setiap hari membawa bekal dari rumah. Meskipun begitu, saya tidak apa-apa karena yang dilakukan itu, yang ada di pikiran saya itu hanya kerja dan kerja. Kita tahu sendirilah, harga pokok ini selalu naik setiap tahunnya, yang mana gaji saya itu cukup hanya pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan. Untuk di hari cuti itu sendiri, kami mempunyai ketentuan untuk cuti Lebaran Idul Adha biasanya itu diberi waktu cuti 3 hari. Nah, sedangkan untuk Idul Adha itu biasanya diberi izin cuti 1 hari. Kemudian untuk hari-hari besar keagamaan saja biasanya itu nggak ada cuti-cuti lain. Kami sebagai buruh pabrik itu tetap diharuskan bekerja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, bentar. Anak ibu udah pulang kerjanya. Ayo kita duduk dulu istirahat. Habis pulang kerja kan pasti capek. Gimana kerjaannya? Capek banget, Bu. Emang capeknya apa? Kalau aku kerjanya dari jam 8 sampai jam 6, Bu. Capek banget lah. Mana gajinya cuma 2 juta, mana cukup untuk kita. Bukannya kamu udah lama kerja di sana? Iya, walaupun lama, Bu. Aku nggak dinaikin terus gajinya. Sedangkan teman-teman aku yang lain, mereka bisa loh naik gaji. Capek makanya aku udah kerja keras, gaji nggak nambah-nambah. Coba nanti nih, kan ini kamu udah gajian belum? Kemarin aku sempat dengar sih dari tetangga sini, katanya ibunya tuh banyak utang. Iya, soalnya kasihan ibunya kan cuman kerja di rumah ya, jualan kue-kue gitu. Terus anaknya juga kerja di pabrik, gajinya kecil, makanya cukup kan. Kasihan utang-utang gitu, kasihan ya. Terus kemarin tuh kamu juga agak sempet revenue sama koperasi tuh barengan lagi mereka. Iya, kan ya susah ya cari uangnya, terus juga nggak ada yang bantu di rumah. Jadi si anak itu jadi tulang punggung. Pantesan tadi ibu lihat nggak sih mukanya kayak capek banget ya, capek banget. Terus
Terus aku lihat juga tiap sore itu pulang kerja, dia tuh paling di sini tuh paling lama nggak sih pulang kerjanya? Iya, terus gajinya juga sama aja kayak yang cepet-cepet pulang. Kenapa ya? Mungkin Yang udah kerja ini beda banget. Gimana kabar Wan? Soalnya pasti udah gaji ya kan? Kabar aku sih baik, tapi yang nggak baik itu kerjaan aku. Baiknya tuh kenapa? Ya, kalian tahu sendiri lah, gaji buruh itu berapa? Emang 2 juta loh, di tempat aku kerja itu cuma 2 juta. seriusan 2 juta? Bener aja 2 juta dapat apaan sekarang? Tahu tuh 2 juta, kita anak kuliah aja 2 juta orang tuh cuma mau makan gak sih? Iya, gaji 2 juta mah cuma dapat capek doang. Mana lagi kerjaan aku itu berat sih. Menurut aku udah kerja keras, gaji gitu-gitu aja. Aku tuh udah lama loh di sana, tapi gaji aku itu nggak nambah-nambah terus, masih tetap 2 juta. Gimana ya? Rasanya aku tuh mau resign dari kerjaan itu. Tapi aku ini terlalu pengen keluarga. Gak bisa, aku kasihan sama ibu aku di rumah. Tapi tunggu duluan, kalaupun lembur tetap gajinya 2 juta? Iya, tetap 2 juta, nggak ditambah. Terus kalian gak bersuara gitu yang dapat cuma 2 juta udah lembur? Kan gak sesuai tuh sama apa ya? Ke sini kamu kita begitu? Kayak udah UMR gak sih? Kayak gitu, udah UMR emangnya 2 juta. Tahu aja UMR di kota kita itu berapa? 3,5 gak sih? 3,5 udah gede. Nah, itu dia. Di tempat kerja aku itu mereka nggak berani untuk bersuara. Mereka takut. Karena mereka takut dikeluarin dari kerjaan sana. Terus mereka nggak punya kerjaan lagi. Kasian lah untuk anak mereka, yang istri mereka yang di rumah. Iya, kalian kan kuliah kan? Gimana sih menurut kalian? Aku ini gimana? Biar bisa gaji aku nambah nih kayak mana? Tolongin dong. Tapi ya Wan, setauku kalau guru-guru gitu tuh kalau misalkan kamu mau protes nih sama teman-teman kerja kamu tuh, itu tuh hak-hak mereka tuh dilindungi loh. Kita yang ngambil gerakan sosial kan kelasnya. Nice tuh. Waktu itu dosen kalau nggak salah ya ada, selain ada mata kuliah tuh industri juga bahas tentang buruh. Di gerakan sosial pun ada bahasnya tentang buruh. Nah jadi kayak ada loh komunitas serikat buruh. Jadi pusat pengaduan tuh kamu tuh di situ. Kayak jadi nanti kalau kalian bersuara tuh bakalan didengar gitu loh. Kayaknya aku pernah deh Wan, kalau nggak salah tuh dari mana ya? Nah aku cari Instagram, ada Instagramnya, nah kan. Nah jadi ini tuh Instagramnya Partai Buruh, tapi ini di Palembangnya. Kalau buat yang Indonesianya sih kurang tahu ya, karena kita di kota Palembang, jadi itu lewat. Karena kebetulan MK Gerakan kan bahasnya ada yang tentang buruh ya. Jadi ini nih kayak sebuah komunitas serikat, dia tuh menampung para buruh yang memang mau suaranya didengar. Karena kan kebanyakan kayak orang-orang demo tuh pas waktu di jalanan tuh mereka tuh nggak tahu gitu hak apa aja yang mau mereka perjuangin, cuma ikut-ikutan demo doang. Nah kalau kita gabung ke serikat, kita tuh jadi tahu hak kita apa gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar ikut-ikut demo dan suara kalian pun tahu orang-orang tuh. Jadi bukan kayak kalian tuh sekedar, kan pegawai pabrik tuh banyak tuh yang kayak laksanain mau kerja seminggu datang ke pabrik gak kerja cuma duduk-duduk doang. Ya atasan mana mau lah, bodo amat para atasan. Jadi kayak kalau kalian tuh ke serikat, jadi hak kalian tuh kayak hari melahirkan tuh bisa ditambah melalui gabung serikat ini kan nih kayak gitu nggak sih? Aku setuju sama Yosma. Kayaknya kamu harus gabung deh sama saya. Aku mau dong. Tolong dong bantuin aku buat bisa ke sana. Gimana sih caranya? Oke boleh, nanti aku cariin tempat itu. Nanti kami berdua yang anterin kamu ke sana. Gimana? Setuju nggak? Setuju. Aku tuh dari Semarang Mapeas. Di sini aku sebagai ketua kelompok dari mata kuliah gerakan sosial yang katanya itu tentang buruh. Nah tujuan kami datang sini itu sebenarnya untuk mewawancarai Bapak sebagai seorang aktivis yang dapat memperkuat argumen kami dengan mengangkat tema buruh ini Pak. Jadi boleh memperkenalkan dulu Bapak siapa yang apa jabatannya sekarang? Ya. Saya Hermawan Sarjana Hukum. Saat ini saya adalah selaku ketua dari DPC Federasi Niaga Keuangan Informatika Perbankan dan Aneka Industri, merupakan serikat buruh federasi
yang terafiliasi di Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia KSBSI. Saya selaku Ketua DPC Nikuba Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dan aktivitas saya juga selain Ketua Serikat Buruh, saya adalah seorang advokat. Dan juga secara politis saya juga adalah selaku Ketua dari Partai Buruh Kota Palembang. Sudah berapa menjabat Pak kalau jabatan sekarang? Ya, kalau dari jabatan sebagai Ketua DPC itu terhitung sejak dari 2017. Jadi 2017 aktif itu berarti sudah 7 tahun, sudah 2 periode. Memang saya dari tahun 2000 adalah selaku Direktur LBH KSBSI Sumatera Selatan. Di tahun 2002 saya selaku anggota P4D Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Sumatera Selatan. Dan kemudian di 2006 saya adalah selaku Hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang. Dari 2006 2 periode ke 2016 karena 2 periode masa jabatan, baru di 2017 saya selaku Ketua DPC tadi. Langsung pertanyaan ya Pak. Ya, sebagai aktivis buruh tentunya secara khusus kami harus memperjuangkan bagaimana kesejahteraan buruh dan keluarganya. Jadi kesejahteraan buruh itu baik dalam sisi sosial maupun dalam sisi material. Dari sisi material tentu kita berkeinginan bagaimana upah buruh, bagaimana hak-hak buruh, bagaimana perlindungan terhadap hak-hak buruh, baik yang laki-laki maupun yang wanita. Jadi itu yang menjadi concern kami sebagai aktivis buruh. Sebagaimana tujuan kita hidup berbangsa adalah bagaimana mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Buruh itu sebagai bagian terbesar buruh yang formal, apalagi ditambah buruh yang informal, itu merupakan mayoritas penduduk di negara kita ini. Kalau kita petani sudah sangat sedikit, nelayan apalagi. Sekarang ini rata-rata kita pekerja itu adalah buruh baik formal maupun informal. Jadi kewajiban kami sebagai aktivis buruh tentunya memperjuangkan bagaimana strata kehidupan buruh dan keluarganya itu bisa. Kira-kira Bapak ada saran atau masukan gitu untuk teman-teman buruh yang tidak tergabung dalam serikat ini Pak, agar mereka tuh bisa menyuarakan suaranya tuh? Iya, makanya dari awal saya sampaikan berserikat, karena dengan berserikat itu mereka ada hak. Haknya apa? Haknya mereka bisa konsultasi, bisa artinya mendapatkan pendidikan, pemahaman tentang hak dan kewajiban mereka, tentang ketentuan aturan undang-undang yang mengatur tentang hak dan kewajiban mereka, sehingga mereka juga paham. Nah, contohlah adik-adik ini kan sekolah sekarang. Nah, sekarang mau masuk kerja nanti. Tahu nggak berapa upah minimum? Kan tidak tahu. Tahu tidak apa itu kontrak kerja PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu, perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Bagaimana hak terhadap haid, bagaimana hak terhadap THR, bagaimana apabila sakit, bagaimana apabila masuk rumah sakit, bagaimana apabila mungkin di PHK karena tidak ada salah. Jadi kita harus tahu dulu hak-hak kita. Dan juga kita tentu harus tahu juga kewajiban kita. Nah, kalau memang artinya ada kesenjangan antara hak dan kewajiban, ya dengan cara yang baik kan mempertanyakan ke pihak perusahaan. Kalau memang ternyata perusahaannya memang benar-benar tidak punya kemampuan, ya kompaklah buruhnya. Tingkatkan produktivitas sehingga perusahaan itu bisa juga meningkat pendapatan sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan. Jangan nanti perusahaannya sejahtera, buruhnya sengsara. Nah, ini kan banyak yang terjadi kan, pengusahanya sejahtera, buruhnya sengsara. Kenapa saya bilang seperti itu? Nah, kalian kan lihat sekarang ini kan kesenjangan ekonomi kan sangat jomplang. Buruh-buruh di pabrik itu hidup saja sulit, sedangkan yang namanya pemilik perusahaan hidup bermewah-mewah. Dari mana mereka punya duit? Padahal kan itu juga kan didapat dari buruh dan pekerjaannya mereka. Nikuba!